Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Basmar Academy, khusus untuk pejuang skripsi ya. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Wah, sudah hafal. Baik. Pada video kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mengetahui beberapa tips jika adik-adik sedang melakukan wawancara dengan responden. Jadi bagaimana kita menyela jika kita sedang asik wawancara dengan responden kita. Pertama, misalkan dia sedang menjelaskan sesuatu, jika kita ingin menyela, langsung saja katakan, "Wah, itu menarik ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu menarik. Boleh Bapak jelaskan lebih lanjut?" Selaan semacam ini akan menjadikan dialog antara Anda sebagai peneliti kemudian dengan responden itu semakin menarik untuk dialog itu berlangsung secara akrab. Berikutnya, Anda boleh katakan kalau sementara dia menjelaskan, "Wah, saya kurang paham Pak dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi?" Nih, selaan semacam ini itu akan memberikan lagi penjelasan yang lebih dalam jika selama proses wawancara ada sesuatu yang menurut adik-adik itu belum begitu jelas. Nah, ada lagi trik jika Anda sedang wawancara dengan responden. Misalkan semacam ini, sementara dia sedang menjelaskan, kemudian adik-adik langsung menyela. "Wah, menarik Pak, boleh dielaborasi kembali Pak apa yang Bapak sampaikan tadi?" Pernyataan semacam ini juga akan membuat adik-adik semakin mendalami informasi yang ingin adik-adik dapatkan. Kita hanya menanyakan saja kira-kira, "Bapak, apa nih? Boleh Bapak mengelaborasi kembali apa yang Bapak sampaikan tadi?" Itu ya, itu pertanyaan yang kita menyela ketika responden kita sedang menjelaskan sesuatu yang kita wawancarai. Ada hal yang lain, misalkan sementara dia menjelaskan, dia menyebutkan sesuatu, kemudian ada hal yang bertentangan dengan hal itu, Pak. Boleh Bapak mengklarifikasi hal tersebut? Misalkan dia bercerita tentang A, kemudian kita membandingkan dengan B. Adik-adik bisa mengatakan bahwa, "Pak, bagaimana Bapak mengklarifikasi hal yang bertentangan ini?" Dengan cara demikian, maka responden akan menggali kembali apa yang dia rasakan perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Atau jika adik-adik merasa perlu memotong dari statement yang disampaikan oleh responden kita, adik-adik bisa langsung gini, "Maaf Pak, yang tadi Bapak katakan A, apa maksudnya? Yang Bapak sampaikan A tadi, boleh dijelaskan lebih dalam lagi?" Nah, dengan cara itu maka kita akan lebih mengetahui dan lebih mendalami apa sebenarnya yang diinginkan oleh kita, terutama informasi yang ingin kita gali. Itulah kira-kira trik-trik ketika kita menyela sebuah wawancara dengan responden. Walaupun memang kita harus hati-hati ketika kita memotong pembicaraan atau penjelasan dari responden kita, karena kalau misalkan kita salah maka akan terjadi dia blank ya. Jadi responden blank karena kita tiba-tiba memotong kalimat yang ingin dia sampaikan. Untuk itu sangat hati-hati sekali adik-adik dalam menyela sebuah wawancara. Jika kita ingin mendalami lebih jauh, memang banyak trik-trik ya. Ini yang saya ingin sampaikan tadi di sini adalah memang bagaimana trik ketika kita menyela sebuah diskusi yang sedang asik kita lakukan dengan responden kita. Macam-macam karakter responden itu, ada yang memang dia menjelaskan lebih lanjut, bahkan kita susah mencari di celah-celah mana sebenarnya yang ingin kita potong. Nah, ini juga penting untuk tidak berlarut-larut, karena begini, ketika kita melakukan wawancara dengan para responden kita, biasanya dia asik menjelaskan sesuatu, sebenarnya ada frame yang harus kita batasi. Frame apa? Frame itu terlalu meluas, dia bercerita kiri dan kanan, padahal itu akan banyak memakan waktu untuk kita ya
memakan waktu untuk dia yang sebenarnya kita tidak butuhkan dalam wawancara. Maka apa fungsi menyela di dalam wawancara ini? Itu fungsinya agar penjelasannya dia tidak terlalu luas atau penjelasan yang lebih rinci ingin kita dapatkan. Untuk itu perlu adik-adik pikirkan bahwa bagaimana sebenarnya dalam proses wawancara ini adik-adik paham benar di mana saat kita memotong pembicaraan responden. Tidak gampang memang memotong, karena jika kita salah timing memotong, jangan sampai apa yang ingin dia sampaikan itu terputus. Nah, inilah harus ada trik-trik yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir, bagaimana kita cara menyela setiap wawancara yang kita lakukan dengan responden itu adalah dengan melihat ekspresi dari responden kita. Jika ekspresinya misalkan terlihat bersemangat, maka kita bisa melakukan penyelaan lebih lanjut. Tapi jika kita melihat dia sudah bingung ya, atau pada saat tertentu dia kehabisan data untuk menjelaskan hal yang kita inginkan, maka pada saat itu juga kita harus membatasi selaan-selaan itu. Adik-adik, proses wawancara memang membutuhkan keterampilan tersendiri. Kita butuh kemampuan untuk menggali data dari responden kita. Makanya di dalam proses wawancara banyak hal yang harus kita ketahui, terutama adik-adik yang melakukan penelitian secara kualitatif. Saya paham bahwa untuk menggali data dari responden, kemudian kita menyela data yang ada, atau menggali lebih dalam dari data yang dia sampaikan, butuh hal-hal seni di dalam memotong kalimat-kalimat yang ingin dia sampaikan. Tapi yang jelas, yang penting adik-adik ketahui adalah di frame adik-adik, di pemikiran adik-adik ada batasan-batasan tertentu yang kita ingin dapatkan. Ketika dia mengungkapkan sesuatu yang itu berkaitan dengan data kita yang sangat dalam, maka kita gali lebih lanjut. Tapi ketika apa yang dia sampaikan terlalu melebar dan jauh dari harapan data yang ingin kita sampaikan, ingin kita dapatkan, maka adik-adik bisa menyela dengan hal itu. Dengan cara ini, maka data dan informasi yang kita dapatkan dari hasil wawancara bisa lebih optimal. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam proses bagaimana menyela di sela-sela wawancara kita dengan responden. Saya yakin adik-adik lebih paham dan tahu bagaimana kondisi di lapangan dan bagaimana ini bisa berjalan secara lancar. Pada video lainnya nanti akan saya sampaikan bagaimana trik-trik wawancara lagi ketika kita berhadapan dengan responden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.